Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Indriani dengan NPM akhir 11 dari kelas A dan dari kelompok ganjil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume materi manajemen marketing, yaitu analisis dan riset pemasaran. Jadi sebelumnya, apa sih itu riset pemasaran? Menurut American Marketing Association, mendefinisikan riset pemasaran sebagai fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat melalui informasi untuk mengevaluasi tindakan pemasaran. Dan cakupannya luas, sehingga sering menjadi jenis penelitian dalam bidang pemasaran. Lalu, apa sih tugas peneliti pemasaran? Tugasnya yaitu menghasilkan wawasan untuk membantu pengambilan keputusan manajer pemasaran. Langkah-langkah riset pasar. Yang pertama, tentukan masalah penelitian, tentukan desain penelitian, pilih metode pengumpulan data, desain sampel, kumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan data, serta siapkan laporan penelitian. Lalu apa sih strategi riset yang baik? Yaitu keterampilan ini termasuk berfokus pada gambaran besar, mengevaluasi asumsi Anda, dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Sistem informasi pemasaran, data internal perusahaan, intelijen pasar, sistem pendukung keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah proses yang pertama kali menentukan informasi apa yang dibutuhkan manajer pemasaran. Sistem data internal perusahaan menghasilkan laporan hasil kegiatan penjualan dan pemasaran, mencakup catatan penjualan perusahaan dan informasi. Intelijen pasar, sebuah metode di mana pemasar mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di dunia yang relevan dengan bisnis mereka. Sistem pendukung keputusan pemasaran menghasilkan informasi reguler yang dapat diakses oleh para pengambil keputusan tentang apa yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal. Lalu, apa itu basis data pelanggan? Basis data pelanggan adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisir tentang pelanggan individu atau prospek yang terkini, dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan prospek. Kualifikasi prospek, penjualan, atau manajemen hubungan pelanggan. Pemasaran basis data adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan basis data pelanggan dan basis data lainnya atau produk, pemasok, pengecer untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu apa saja langkah penelitian pemasaran? Yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian ini menyelidiki secara sistematis masalah pemasaran dan mendasarkan kesimpulannya pada sampel besar peserta. Penelitian ini paling sering adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua, kuesioner. Pengumpulan informasi ini dari responden melalui jawaban mereka atas pertanyaan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi offline dan online. Yang keempat, metode pengamatan. Istilah ini mengacu pada situasi di mana peneliti hanya merekam perilaku konsumen atau observasi. Yang kelima, riset daring. Proses-proses riset pemasaran. Yang pertama, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan riset objektif. Yang kedua, mengembangkan perencanaan riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mempresentasikan penemuan, dan yang terakhir, membuat keputusan. Dua pendekatan produktivitas pemasaran. Yang pertama, metrik pemasaran untuk menilai dampak pemasaran. Yang kedua, pemodelan bauran pemasaran untuk memperkirakan hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana aktivitas pemasaran mempengaruhi hasil. Lalu, dashboard pemasaran adalah cara terstruktur untuk menyebarkan wawasan yang diperoleh dari dua pendekatan ini dalam organisasi. Baik, cukup sekian presentasi saya tentang materi manajemen pemasaran. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, dan saya akhiri. Selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.